Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Aziza Rauf, NIM F 2018-01056 dari kelas B2 Farmasi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah saya yang berjudul Protein, Enzim, dan Reseptor pada kuliah Kimia Medisinal. Selanjutnya, pengertian dan fungsi protein. Protein adalah makromolekul paling melimpah di dalam sel. Protein melakukan paling banyak pekerjaan di dalam sel. Fungsi protein yaitu perlindungan terhadap infeksi, katalis reaksi metabolik, dukungan dan kekuatan mekanik. Asam amino protein alami. Asam amino protein alami adalah polimer dari asam amino. Selanjutnya, pengelompokan asam amino. Yang pertama, asam amino netral tetapi polar. Asam amino ini mempunyai gugus R, afinitas tinggi pada air tetapi tidak ionik pada pH 7. Contohnya serin, treonin, tirosin, sistein, dan asparagin. Yang kedua yaitu asam amino bermuatan negatif. Asam amino ini mempunyai gugus karboksil terionisasi pada rantai sampingnya. Pada pH 7, asam amino ini bermuatan total -1 atau -1. Selanjutnya yang ketiga yaitu asam amino bermuatan positif. Pada pH 7, lisin, arginin, dan histidin mempunyai muatan total negatif karena rantai sampingnya mengandung gugus positif. Selanjutnya asam amino dapat dikelompokkan berdasarkan gugus rantai sampingnya, yaitu yang pertama, 7 asam amino mempunyai gugus R, alipatik nonpolar. Yang kedua, 3 asam amino mempunyai gugus R, aromatik, dan yang ketiga, 5 asam amino mempunyai gugus R, tidak bermuatan. Yang keempat, 3 asam amino mempunyai gugus R bermuatan positif, dan yang terakhir yaitu 2 asam amino mempunyai gugus R bermuatan negatif. Selanjutnya yang kedua yaitu titrasi asam amino. Dan yang ketiga yaitu ikatan peptida. Selanjutnya pengelompokan protein berdasarkan fungsinya. Protein adalah polipeptida. Pada prinsipnya perbedaan suatu protein dengan protein lainnya terletak pada jumlah dan urutan residu asam amino penyusunnya. Protein mempunyai berbagai macam fungsi biologis, yaitu yang pertama enzim, yang kedua protein pertahanan, protein transport, protein pengatur, protein struktur, movement protein, nutrien protein, dan yang terakhir, protein pada permukaan sel dapat bertindak sebagai reseptor untuk berbagai macam ligan dan sebagai modifier interaksi sel dengan sel. Selanjutnya tingkatan struktur protein. Yang pertama yaitu struktur primer protein, urutan residu asam amino pada rantai protein yang dihasilkan dari pembentukan ikatan peptida antara residu asam amino dalam rantai. Ikatan yang memelihara struktur primer adalah ikatan peptida yang merupakan ikatan kovalen. Selanjutnya yang kedua yaitu struktur sekunder, di mana struktur ini memiliki dua aspek. Struktur 3 dimensi dari rantai tunggal polipeptida adalah struktur sekunder dan struktur tersiar. Struktur sekunder didefinisikan sebagai konformasi lokal dari backbone polimernya. Struktur sekunder protein, kepenataan ruang dari residu asam amino yang berdekatan di dalam segmen suatu polipeptida. Selanjutnya struktur tersier protein, di mana merupakan penataan ruang dari residu asam amino yang berdekatan di dalam segmen suatu polipeptida. Interaksi antara segmen tersebut pada rantai polipeptida menghasilkan struktur tersier protein. Selanjutnya yaitu enzim. Di sini saya akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu pengertian enzim, cara kerja enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama, pengertian enzim adalah suatu proses yang berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi pemecahan dan pembentukan atau metabolisme suatu zat yang terjadi di dalam suatu sel jaringan. Yang kedua, cara kerja enzim. Enzim bekerja dengan cara menempel di permukaan pada molekul-molekul zat, dan dengan demikian mempercepat proses reaksi. Cara kerjanya itu ada 2 teori, yaitu yang pertama teori gembok dan kunci,
yaitu di mana enzim akan berikatan dengan substrat yang mempunyai bentuk yang cocok atau yang sama atau yang spesifik pada sisi aktif dari enzim. Dan yang kedua yaitu teori induksi, di mana teori ini merupakan enzim mempunyai sisi aktif yang fleksibel, yaitu enzim ini bisa berikatan dengan substrat walaupun tidak memiliki bentuk yang sama atau yang spesifik. Selanjutnya, di sini saya akan membahas sifat-sifat enzim, yaitu yang pertama termolabil, biokatalisator, spesifik, dipengaruhi pH, bekerja bolak-balik, dan tidak menentukan arah reaksi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim adalah yang pertama suhu atau temperatur, pH atau derajat keasaman, konsentrasi enzim, dan substrat. Yang ketiga, pokok pembahasan reseptor. Di sini saya akan membahas 3, yaitu definisi reseptor, jenis-jenis reseptor, dan interaksi obat dengan reseptor. Reseptor merupakan komponen makromolekul sel yang umumnya berupa protein yang berinteraksi dengan senyawa kimia endogen pembawa pesan seperti hormon, neurotransmitter, mediator kimia dalam sistem imun, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis-jenis reseptor. Di sini ada terdapat 4, yaitu yang pertama agonis atau ligan, dan yang kedua reseptor inti untuk membentuk hormon steroid dan hormon tiroid. Yang ketiga yaitu G protein couplet reseptor atau protein yang mengikat reseptor dengan 7 helix yang membentuk membran. Dan yang keempat kinaselin reseptor atau reseptor pada permukaan yang mempunyai aktivitas tirosin, sitokin, dan faktor pertumbuhan. Selanjutnya interaksi obat dengan reseptor, di mana interaksi obat dengan reseptor yaitu sisi ikatan pada reseptornya tergantung dari kesesuaian atau keterpaduan dari 2 molekul tersebut. Molekul yang paling sesuai dengan reseptor dan mempunyai jumlah ikatan yang banyak atau biasanya non-kovalen yang terkuat akan mengalahkan senyawa yang lain dalam berinteraksi dengan sisi aktif reseptornya. Oleh karena itu, senyawa tersebut mempunyai afinitas terbesar terhadap reseptornya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi dari protein, enzim, dan reseptor.